Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tahapan produksi Simplicia Volume. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu Ibu Apoteker Diah Ratnasari, S.Farm. Perkenalkan juga kami dari kelompok 5. Yang pertama, saya Danu Prasetyo sebagai moderator sekaligus pemateri dengan NIM 221105035. Lalu ada Ahmad Ferry Arianto dengan NIM 221105008 dan Muhammad Hidayatullah dengan NIM 221105034. Yang pertama, definisi atau pengenalan dari kelor atau merungai adalah sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. Tanaman ini bisa dijadikan sebagai pengobatan herbal hingga menjadi obat herbal terstandar. Lalu sekilas tentang daun kelor. Daun kelor sendiri memiliki nama latin yakni Moringa oleifera. F termasuk ke dalam Simplicia nabati Folium atau daun. Nama lokalnya adalah kelor di Jawa, Bali, Lampung, merungai dan marongi dari Madura, moltong di Flores, dan kloro dari Bugis. Manfaat daun kelor sendiri yakni menurunkan kadar gula darah, kaya akan kandungan antiinflamasi, mengontrol tekanan darah, kaya akan asam amino, mencegah penyakit Alzheimer dan Parkinson, serta menjaga kesehatan mata. Tahapan produksi Simplicia daun kelor. 1. Pengumpulan daun kelor. Daun kelor dapat dipanen 3-4 bulan setelah tanam. Panen yang baik berlangsung setiap 30-45 hari. Kadar air Simplicia daun syaratnya 5%. 2. Sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan Simplicia. Kotoran tersebut dapat berupa tanah, kerikil, rumput atau gulma, tanaman lain yang mirip, bahan yang telah rusak atau busuk, serta bagian tanaman lain yang memang harus dipisahkan dan dibuang. Pemisahan bahan Simplicia dari kotoran ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan mengurangi kontaminasi awal yang dapat mengganggu proses selanjutnya, mengurangi cemaran mikroba, serta memperoleh Simplicia dengan jenis dan ukuran seragam. 3. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan Simplicia. 4. Penirisan dan pengeringan. Setelah bahan dicuci bersih, dilakukan penirisan pada rak-rak yang telah diatur sedemikian rupa untuk mencegah pembusukan atau bertambahnya kandungan air. Proses penirisan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan air di permukaan bahan dan dilakukan segera mungkin setelah pencucian. Selama penirisan, bahan dibolak-balik untuk mempercepat penguapan dilakukan di tempat teduh dengan aliran udara cukup agar terhindar dari fermentasi dan pembusukan. Tahapan produksi Simplicia daun kelor. Sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan merupakan tahapan akhir pembuatan Simplicia. Tujuan sortasi adalah untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih ada atau tertinggal pada Simplicia kering. Proses ini sebaiknya dilakukan sebelum pengemasan Simplicia. 6. Pengecilan ukuran Simplicia dan pengayakan. Pengecilan ukuran Simplicia tanaman obat adalah penurunan ukuran atau penghalus secara mekanik dari bahan tanaman tertentu menjadi unit yang sangat kecil atau cacahan serbuk. Obat berbentuk serbuk tanaman dapat digunakan. 6.
Pengecilan ukuran simplisia dan pengayakan. Pengecilan ukuran simplisia tanaman obat adalah penurunan ukuran atau penghalusan secara mekanik dari bahan tanaman tertentu menjadi unit yang sangat kecil, yang disebut cacahan atau serbuk. Obat berbentuk serbuk tanaman dapat dilakukan langsung sebagai bentuk sediaan farmasi, misalnya dengan cara memasukkan ke dalam kapsul, saset, ataupun kemasan lain. Pengecilan ukuran partikel dapat dilakukan dengan pisau atau mesin perajang, sehingga ukuran bisa seragam. Dalam proses penggilingan tanpa memperhatikan alat apapun yang digunakan, homogenitas ukuran partikel merupakan parameter utama. 7. Pengemasan dan penyimpanan. Selama penyimpanan ada kemungkinan terjadi kerusakan pada simplisia, maka dipilih wadah yang bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas. Hal ini bertujuan agar tidak menyebabkan terjadinya reaksi penyimpangan warna, bau, rasa pada simplisia. Simplisia dapat rusak atau berubah mutunya karena faktor internal dan eksternal simplisia, seperti cahaya, kapang, serangga, kelembapan, reaksi kimia, dehidrasi. Simplisia disimpan di tempat yang memiliki suhu kamar 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, tergantung pada sifat dan ketahanan simplisia. 8. Pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu simplisia dilakukan pada waktu pemanenan atau pembelian dari pengumpulan atau pedagang. Pada setiap pemanen atau pembelian simplisia tertentu, perlu dilakukan pengujian mutu dengan cara membandingkannya dengan simplisia pembanding. Secara umum, pemeriksaan mutu simplisia meliputi pemeriksaan identitas simplisia, yaitu dengan alat mikroskopis dan mikroskopis, pola kromatografi, susut pengeringan, abu total, abu tidak larut asam, kadar sari, dan kandungan kimia simplisia. Nah, ini dia contoh produk simplisia daun kelor yang ada di pasaran, seperti herbal daun kelor, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.